Halo teman-teman, kali ini aku akan menceritakan pengalamanku bagaimana bisa menjadi mahasiswa PKN STAN. Gimana, mau tahu nggak? Ikuti terus video ini ya, jangan lupa di like, comment, and subscribe biar channel ini bisa berkembang. Oke, stay tune ya. Nah, berawal dari tahu nama PKN STAN itu sendiri, aku tuh tahu dari SMA kelas 11 semester 2. Jadi waktu itu ada temanku ngajakin aku untuk ikutan tryout USM PKN STAN. Nah, untuk tryout itu sendiri diselenggarain oleh suatu bimbel. Jadi tryoutnya itu tryout nasional, tapi hampir tiap kabupaten itu ada gitu. Jadi ntar kalau ikutan berarti ntar di tempat di kabupatenmu gitu. Misalnya aku kan dari Pati, jadi kemarin itu tryoutnya di SMA Negeri 1 Pati gitu. Nah, karena aku diajakin temen-temenku, terus nggak ya ikutan nggak ya. Jadi salah satu faktorku itu salah satunya adalah belum persiapan. Kemudian juga katanya soal-soalnya itu juga lumayan sulit gitu. Dan akhirnya aku nggak ikutan kala itu. Nah, untuk next time, ntar aku akan buat video bagaimana tips mengerjakan soal SPMB PKN STAN dalam waktu 5 detik. Jadi sebenarnya mudah kok teman-teman. Jadi perlu banyak effort aja buat belajar biar bisa mengerjakan soal-soal USM PKN STAN. Nah, karena aku nggak ikut, jadi ya udahlah. Waktu berlalu, terus tiba-tiba tuh udah mulai kelas 12 dan aku masuk ke dalam fase dimana aku bingung mau kuliah di mana, ntar keterima di mana gitu kan. Wajar lah ya, teman-teman yang sekarang udah kelas 12 gitu bingung mau kuliah di mana. Nah, karena aku tuh kemarin kan dikasih tahu teman-teman itu kan, terus akhirnya aku mencari rekomendasi kampus mana aja yang ingin ku daftarin gitu kan. Nah, akhirnya salah satunya adalah PKN STAN itu sendiri. Dan itu pun atas rekomendasi dari orang tuaku juga, disuruh kuliah di situ. Nah, selain itu aku juga mencari informasi tentang kampus Undip juga ya teman-teman. Jadi udah dari SD, SMP itu tuh aku pengen banget kan kuliah di Undip. Jadi aku mencari referensi dua kampus itu, PKN STAN sama Undip. Nah, dan ternyata aku menemukan informasi bahwa kalau di PKN STAN itu pertama, dia itu memberikan beasiswa kepada semua mahasiswanya berupa beasiswa pendidikan. Jadi selama pendidikan itu tidak dipungut apapun, mulai dari biaya per semester, terus kemudian biaya buku, beli buku atau apa itu gratis ya teman-teman. Nah, terus selain itu kalau udah lulus dari kampus PKN STAN itu langsung ditempatkan di berbagai instansi, mulai dari instansi keuangan dan macam sebagainya gitu ya. Nah, itu yang membuatku tertarik kala itu karena aku mikirnya oh dapat beasiswa terus ntar kerja dikasih lagi gitu kan, nggak usah nyari-nyari. Jadi aku makin tertarik sama PKN STAN itu sendiri. Tapi ada konsekuensinya, kalau untuk yang kayak ada kasih beasiswa kedinasan itu kan juga ada kayak semacam aturan-aturan yang emang harus ditaati oleh semua mahasiswanya dan tak terkecuali juga untuk PKN STAN gitu. Nah, diantaranya adalah misalnya IP nggak boleh kurang dari 2,75, misalnya kurang dia bisa ke DO. Nah, selain itu juga nggak boleh menyontek. Jadi teman-teman yang masih SMA atau SMP yang nonton ini biasakan kalau ngerjain tugas atau ngerjain ujian itu biasakan jangan menyontek gitu. Biar ntar kedepannya tuh lebih dimudahkan gitu kan, biar barokah lah istilahnya gitu ya. Jadi di situ di kampus STAN itu nggak boleh nyontek, nggak boleh IP-nya kurang, terus kehadirannya juga diperhatikan gitu kan. Nah, itu adalah beberapa informasi yang aku dapatkan kala itu. Jadi masih banyak sih sebenarnya aturan-aturan, tapi sebenarnya kalau kita mengerjakan secara ikhlas, enjoy gitu, kan mengalir sendiri gitulah. Akan dipermudah lah kalau misalnya kita udah niat terus
ikhlas ngerjainnya, itu pasti akan diberikan jalan sama Tuhan. Dan akhirnya aku mulai tertarik sama kamus itu. Aku mulai ngambis. Nah, istilah zaman sekarang kan kalau mau belajar ambis, dari kata ambis. Nah, jadi aku mulai ngambis, mulai dari membeli buku, terus pokoknya mencari materi-materi, mencari soal-soal yang berhubungan dengan tes PK instan. Nah, aku tipenya tuh nggak bisa belajar melalui soft file, jadi harus belajar hard copy ya, jadi harus buku-buku berserakan di kamar gitu. Bisa kalau dalam bentuk file tuh belajar, jadi aku tuh males scroll gitu ya, karena kan file biasanya kan banyak, jadi kalau mau scroll dari halaman 1 halaman ke 40 itu kan lama, jadi kalau buku kan gampang bolak-baliknya gitu. Nah, terus aku tuh nggak cuma beli satu buku aja, jadi beberapa aku beli buku. Nah, beberapa aku beli buku karena aku nggak bisa kalau cuma satu referensi. Satu pengalaman waktu itu, aku pertama kali beli buku, tapi pada saat pembahasan itu ada yang kayak misalnya ada yang salah gitu kan, pembahasannya kurang komplit, itu kan bisa terjadi kapan saja untuk setiap penerbit gitu. Jadi harus beberapa referensi yang kamu ingin pelajari gitu. Oh ya teman-teman, untuk tes di PK instan itu ada 4 jenis ya di situ. TPA, ada TBI, ada SKD, sama ada TKK. Nah, untuk TPA sendiri itu tes potensi akademik. Jadi dia itu tesnya tentang eksak, ada bahasanya juga sih, kayak sinonim, antonim, terus matematika, fisika dikit, dan sama logika. Ada logika gambar, ada logika yang berupa kalimat gitu. Terus kemudian ada TBI, tes bahasa Inggris. Jadi kalau untuk tes bahasa Inggris itu adalah tes TOEFL. Jadi tentang grammar, tata bahasa Inggris yang benar. Terus kemudian kalau untuk SKD, seleksi kemampuan dasar, itu biasanya tes yang dipakai untuk CPNS gitu kan. Karena kan kalau ntar lulus dari PK instan itu kan jadi PNS. Jadi ada tes CPNS buat calon-calon mahasiswa di PK instan. Jadi SKD itu dibagi dengan 3 tahap. Yang pertama itu ada TWK, ada TIU, ada sama TKP. TWK itu tes wawasan kebangsaan, jadi berupa kayak Pancasila, Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, Undang-Undang, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang TIU, tes intelijensi umum, itu kayak TPA. Nah, tapi dia itu lebih simpel daripada TPA, jadi lebih gampang menurutku. Terus untuk SKP, tes kepribadian. Jadi dia mengetes bagaimana kepribadian teman-teman, profesionalisme dalam bekerja, terus tanggap dalam mengambil keputusan gitu, dan lain-lain ya. Pokoknya tentang kepribadian. Jadi kalau untuk mengisi seperti itu, kita ibaratin sebagai orang yang bijaksana, orang yang perfect gitu kan, yang isinya seperti itu. Jadi jangan kayak misalnya aku males-malesan tapi ya udah aku isi males-malesan aja gitu. Jangan gitu. Jadi kita harus menempatkan posisi bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana, profesional, dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian yang tahap keempat adalah TKK, tes kebugaran kesehatan kebugaran, kebalik. Jadi di situ ada tes tekanan darah, kemudian tes ambeien, kemudian ada tes lari 12 menit, lari shuteran angka 8. Shuteran tuh yang angka 8 gitu ya. Jadi sebanyak 3 kali. Muterin angka 8 sebanyak 3 kali. Kemudian ada juga tes push up, pull up, dan sit up gitu. Oh iya teman-teman, kalau ujian di STAN itu SPMB-nya itu nggak cuma untuk perankingan nilai, tetapi juga harus melewati ambang batas. Jadi tahap pertama itu nilai kamu itu harus memenuhi ambang batas. Jadi setiap tes, misalnya TPA itu ada nilai ambang batasnya, terus TBI juga ada nilai ambang batasnya, terus SKD juga seperti itu. Nah kalau misalnya kamu lulus di TPA, TBI tapi tidak lulus di SKD, sama aja, nggak bisa. Jadi semua tes kamu harus lulus gitu. Nah kalau udah lulus semuanya, baru di ranking secara nasional.
untuk perankingan kuota mahasiswa di situ. Itu teman-teman. Sekian ceritaku kali ini, semoga bisa membantu ya teman-teman. Next time aku akan menceritakan lagi bagaimana tips masuk stan yang versi kedua atau apa gitu ya, biar teman-teman tuh pada suka, biar termotivasi gitu.